Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa dapat mendeskripsikan tindakan ekonomi. Kedua, siswa dapat mendeskripsikan motif ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan prinsip ekonomi. Kita masuk ke pengertian tindakan ekonomi. Jadi, apa yang disebut dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dilakukan setiap orang dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan santun, serta rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya, tindakan ekonomi seperti berdagang, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tindakan ekonomi manusia tadi didorong oleh motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Terdapat 4 macam motif-motif ekonomi. Yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan. Jadi motif ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran, di mana diharapkan setiap aktivitas yang dilakukan dapat menghasilkan. Contohnya pada gambar yaitu terdapat seorang pedagang sayur keliling yang berdagang di jalan untuk membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Motif yang kedua adalah motif berbuat sosial. Motif ini berdasarkan keinginan seseorang untuk menolong atau membantu sesama. Contohnya seorang bapak yang memberikan sedekah untuk yatim piatu di panti asuhan. Oke, yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Motif ini didasarkan untuk mendapatkan pujian atau ranking atau piala, dan dengan motif lain yaitu menaikkan status yang lebih tinggi. Contohnya misalnya belajar dengan rajin sehingga mendapatkan ranking. Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Di sini manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh sehingga terus mengembangkan usahanya. Contohnya seperti seorang pedagang besar melakukan promosi besar-besaran atau bahkan menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan para pesaingnya untuk memperoleh keuntungan besar dan dapat menguasai pasar. Hari ini kita akan membahas update terbaru dari Forbes semester pertama tahun 2020 tentang 10 orang terkaya di dunia loh guys. Ketika pandemi COVID-19 menyelimuti di seluruh dunia, ekonomi di dunia kacau balau loh guys. Bahkan banyak negara yang mengalami resesi. Tetapi ada beberapa orang terkaya atau miliuner di dunia justru menunjukkan pertumbuhan kekayaannya yang sangat signifikan loh guys. Ada 7 miliarder yang hartanya menembus 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Bahkan ada yang memecahkan rekor kekayaan orang terkaya di dunia dalam 50 tahun terakhir loh guys. Siapa sajakah mereka? Number 10. Sergey Brin merupakan orang terkaya nomor 10 di dunia loh guys. Harta kekayaannya mencapai 66 miliar dolar atau setara 963,6 triliun. Sergey Brin adalah salah satu pendiri Google bersama Larry Page. Brin datang ke Amerika dari Rusia saat berusia 6 tahun, di mana saat itu ada gerakan anti-Yahudi di Rusia. Saat kuliah di Stanford, ia bertemu dengan Larry Page pada tahun 1995 yang sama-sama memiliki minat di bidang internet. Dari sinilah mesin pencarian Google tercipta pada tahun 1998 loh guys. Google merupakan mesin pencarian yang digunakan oleh mayoritas penduduk dunia. Sejak saham Google IPO, Sergey Brin dan sahabatnya Larry Page menjadi miliarder di Amerika Serikat. Google banyak meluncurkan aplikasi-aplikasi terbaik di dunia, di antaranya YouTube, Gmail, Google Maps, Google Chrome, dan lain-lain. Makanya jangan heran kalau Sergey bisa menjadi orang terkaya nomor 10 di dunia loh guys. Number 9. Larry Page merupakan orang terkaya nomor 9 di dunia.
dengan total kekayaan 67,7 miliar dolar atau sekitar 988,4 triliun loh guys. Google merupakan mesin pencari yang hampir digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Salah satu pendirinya adalah Larry Page. Larry Page adalah seorang lulusan teknik komputer dari Universitas Michigan dan lulusan master dari Universitas Stanford. Saat belajar di Stanford, Page bertemu dengan Sergey Brin dan mereka kemudian mendirikan Google pada tahun 1998 loh guys. Pada tahun 2011, Larry Page diangkat sebagai CEO menggantikan Eric Schmidt yang direkrutnya pada tahun 2001 silam. Kini Larry Page telah menjadi orang terkaya nomor 9 di dunia. Number 8. Warren Buffett merupakan orang terkaya nomor 8 di dunia dengan total kekayaan 67,8 miliar dolar atau setara 989,8 triliun loh guys. Nama Warren Buffett mungkin sudah sangat terkenal sebagai sosok investor terbaik di dunia. CEO Berkshire Hathaway ini merupakan mantan orang terkaya di dunia pada tahun 2008 ya guys. Saat ini Warren Buffett memiliki lebih dari 60 perusahaan. Salah satu investor terbaik di dunia ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Dalam sebuah film dokumenter yang dirilis oleh HBO, Warren Buffett mengakui bahwa ia hanya menghabiskan sekitar $4 untuk sarapan paginya di McDonald's. Seperti kebanyakan orang terkaya di dunia lainnya, Warren Buffett juga memiliki sifat dermawan dan berkomitmen untuk menyumbangkan 99% kekayaannya ya guys untuk kegiatan sosial. Wow, luar biasa ya guys. Number 7. Mukesh Ambani merupakan orang terkaya nomor 7 di dunia loh guys. Total kekayaannya mencapai 68,6 miliar dolar atau sekitar 1.001,5 triliun. Mukesh Ambani masuk jajaran 10 orang terkaya di dunia setelah kekayaannya meningkat tajam. Bos Reliance Industries ini berhasil mengumpulkan 31,8 miliar dolar di tengah lockdown di India akibat pandemi COVID-19. Dengan kekayaannya ini, Mukesh Ambani kembali ke jajaran top 10 orang terkaya di dunia setelah absen selama 9 tahun loh guys. Mukesh Ambani menambah kekayaannya sekitar 31,8 miliar dolar, di mana sebelumnya kekayaan Mukesh Ambani dalam bulan Maret berada di peringkat ke-21 dengan total kekayaan 36,8 miliar dolar. Kekayaan Mukesh Ambani kini mencapai 68,6 miliar dolar. Kepemilikan harta ini menjadikan Ambani satu-satunya miliarder dari Asia loh guys, yang berhasil masuk ke jajaran top 10 miliarder terkaya di dunia. Ambani sendiri tinggal di rumah mewah 27 tingkat di Mumbai, India loh guys. Hunian ini memiliki 3 lapangan helipad, tempat parkir untuk 168 kendaraan, bioskop berkapasitas 50 kursi, grand ballroom mewah dengan lampu gantung mewah, taman rumah yang terinspirasi arsitektur Babilonia, studio yoga, dan fitness center yang sangat lengkap. Wow, keren ya guys. Number 6. Larry Ellison merupakan orang terkaya nomor 6 di dunia loh guys, dengan total kekayaan 73,4 miliar dolar atau sekitar 1071,6 triliun. Larry Ellison merupakan pendiri, pemimpin sekaligus mantan CEO Oracle yang merupakan perusahaan software terkemuka di dunia. Ia nekat mendirikan perusahaan tersebut di tahun 1977. Padahal Larry belum pernah mengenyam pendidikan ilmu komputer di sekolah loh guys. Dari Chicago, ia pindah ke California setelah 2 kali drop out dari kuliah.
dan sempat beberapa kali bekerja sebagai programming komputer, termasuk membantu pembuatan database CIA. Dia dan seorang rekannya kemudian meninggalkan perusahaan tersebut untuk mendirikan Oracle, yang kemudian menjadi salah satu perusahaan database paling populer di dunia. Menurut laporan Wall Street Journal, ia merupakan eksekutif dengan gaji tertinggi di Amerika sebelum mengundurkan diri dari jabatan CEO tahun 2014. Number 5. Steve Ballmer adalah orang terkaya nomor 5 di dunia loh guys, dengan total kekayaan 74,5 miliar dolar atau sekitar 1087,7 triliun. Steve Ballmer merupakan salah satu orang penting dalam jajaran direksi Microsoft. Dia dipercaya oleh Bill Gates sebagai pemimpin arah bisnis Microsoft selama kurang lebih dari 14 tahun, terhitung sejak Januari 2000 hingga Februari 2014. Microsoft mendaftarkan peningkatan fenomenal laba selama masa jabatan Ballmer sebagai CEO. Pendapatan tahunan perusahaan melonjak dari 25 miliar dolar menjadi 70 miliar dolar. Sementara laba bersihnya meningkat 215% menjadi 23 miliar dolar. Pada tahun yang sama, ia pensiun dari Microsoft. Kemudian ia membeli klub basket Los Angeles Clippers (NBA) seharga 2 miliar dolar atau sekitar 29,7 triliun. Dia telah meningkatkan filantropinya sejak 2014. Lebih dari 2 miliar dana yang sudah didonorkannya dengan fokus mengangkat orang Amerika keluar dari kemiskinan. Number 4. Mark Zuckerberg merupakan orang terkaya nomor 4 di dunia dengan total kekayaan 90 miliar dolar atau sekitar 1314 triliun. Mark Zuckerberg membuat versi pertama Facebook di tahun 2004 saat ia masih menjadi mahasiswa di Harvard University. Media sosial yang ia ciptakan kini telah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Hingga saat ini, Facebook memiliki kekayaan sebesar 400 miliar dolar. Meski tidak pernah lulus kuliah, Mark merupakan orang muda terkaya di dunia pada saat berusia 33 tahun. Sekaligus menjadi pemimpin dan CEO Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sama seperti Warren Buffett, Mark dan istrinya Priscilla Chen berkomitmen untuk mendonasikan 99% total kekayaan mereka lewat inisiasi Chen Zuckerberg untuk berbagai kegiatan amal di seluruh dunia. Sungguh dermawan ya guys. Number 3. Bernard Arnault merupakan orang terkaya nomor 3 di dunia dengan harta kekayaan 109,8 miliar dolar atau sekitar 1.603 triliun. Bulgari dan Louis Vuitton hanyalah dua di antara brand terkemuka di bawah naungan Bernard Arnault. Miliarder berkebangsaan Prancis tersebut merupakan pemimpin dan CEO LVMH, perusahaan barang-barang mewah terbesar di dunia. Bernard merupakan insinyur teknik sipil dan kemudian mengambil alih perusahaan orang tuanya, Grup Arnault. Di tahun 1980-an, dia membeli brand fashion Christian Dior, sebuah langkah yang mencegah bangkrutnya perusahaan tersebut. Bernard juga merupakan kolektor barang-barang seni dan mendirikan Louis Vuitton Foundation, sebuah yayasan yang mendukung pembuatan barang-barang artistik yang berbasis di Paris, Prancis. Number 2. Bill Gates merupakan orang terkaya nomor 2 di dunia. Total kekayaannya adalah 110,7 miliar dolar atau sekitar 1.616,2 triliun. Nama Bill Gates sudah tak asing lagi ya guys, karena Bill Gates adalah orang terkaya di dunia 18 kali sebelum disalib Jeff Bezos pada tahun 2018. Meski sudah dilampaui oleh Jeff Bezos,
sepertinya sulit namanya untuk keluar dari daftar 10 orang terkaya di dunia ya guys. Bill Gates merupakan sosok di balik kesuksesan Microsoft yang sistem operasinya Windows terpasang di mayoritas komputer di seluruh dunia. Ia dan sahabatnya Paul Allen memiliki ketertarikan khusus pada bidang komputer dan bersama-sama mendirikan Microsoft di tahun 1975. Sejak saat itu, ia menjadi CEO Microsoft hingga tahun 2000. Ia juga menjadi pemimpin perusahaan dan pemegang saham terbesar hingga tahun 2014. Bill Gates masih menjadi penasihat perusahaan di bidang teknologi. Bill Gates dan istrinya, Melinda Gates, mendirikan Bill and Gates Foundation, yayasan amal terbesar di dunia. Selain berkarya dengan Microsoft, Bill Gates, Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg mendirikan The Giving Pledge untuk mendorong miliarder lainnya berdonasi hartanya untuk kepentingan amal. Number 1. Ekonomi dunia boleh kacau balau ya guys, tetapi kondisi itu tidak berlaku untuk isi dompet Jeff Bezos. Kekayaan CEO sekaligus pendiri Amazon ini sekarang bernilai hampir 182,6 miliar dolar atau sekitar 2.665,9 triliun loh guys. Jeff Bezos telah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2018, 2019, dan 2020. Kekayaannya pun hingga kini belum tergantikan. Malah Jeff Bezos telah memecahkan rekor dengan kekayaan miliarder terbanyak sepanjang sejarah, yakni mencapai 182,6 miliar dolar atau setara dengan 2.665,9 triliun. Jeff Bezos merupakan orang di balik kesuksesan Amazon, e-commerce terbesar di dunia saat ini. Jeff Bezos mendirikan raksasa retail Amazon pada tahun 1994. Amazon awalnya merupakan toko buka yang ia mulai dari garasi rumahnya di Seattle. Menurut data CNBC, Amazon kini memiliki nilai sebesar 430 miliar dolar atau setara 5.745,23 triliun. Selain Amazon, Jeff Bezos juga menjadi investor pertama Google dengan investasi dana jutaan dolar loh guys. Ia juga memiliki perusahaan antariksa yang bernama Blue Origin. Ia juga mengakuisisi perusahaan berita The Washington Post dan perusahaan makanan Whole Foods. Sebagai orang terkaya di dunia, Jeff Bezos juga berbagi rezekinya lewat program pendidikan anak muda melalui Bezos Family Foundation yang dikelola oleh Jacqueline and Mac Bezos yang merupakan orang tua Jeff Bezos. Kami doain supaya kita semua kecipratan rezeki mereka semua ya guys. Sampai di sini dulu video kita. Saksikan juga video-video menarik kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih. Untuk melakukan tindakan ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi. Jadi apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dasar seseorang melakukan kegiatan ekonomi, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi ini selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan yang diperoleh memiliki hasil yang maksimal. Terdapat contoh penerapan prinsip ekonomi yang dapat dilakukan atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti seseorang yang akan membeli sepatu di toko A dengan harga sepatu yaitu sebesar Rp300.000. Pada toko B harga sepatunya Rp290.000. Sedangkan di toko C harga sepatu sebesar Rp295.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, maka orang tersebut tentunya akan memilih di toko B karena sepatunya lebih murah dan kualitasnya sama.
Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Terdapat 3 penerapan dalam prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama berdasarkan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk yang kegiatan produksi, penerapan prinsip ekonominya yang pertama adalah menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan baik. Kedua, mendirikan tempat perusahaan dekat dengan bahan mentah. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi atau penyaluran, yaitu menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Lalu, yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi kita hari ini tentang tindakan, motif, serta prinsip ekonomi. Kita akan lanjut ke materi berikutnya di video berikutnya ya nak, tentang kegiatan ekonomi. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.